وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para jamaah Bapak Ibu sekalian yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkunjung ke tempat yang begitu mulia, tempat yang berada di bagian Masjid Nabawi, yaitu tidak lain ialah Raudhah Al-Mutahharah. Raudhah Al-Mutahharah ialah dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya itu melakukan ibadah di sini. Mereka berdoa di tempat yang mulia, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa-apa saja yang mereka harapkan itu. Juga Raudhah Al-Mutahharah ini menjadi salah satu tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan salah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat di mana antara mimbarku dengan rumahku adalah salah satu taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Maka dari hadis ini kita dapat mengambil makna bahwasanya begitu mulianya, begitu sucinya tempat ini, Raudhah Al-Mutahharah. Raudhah Al-Mutahharah sendiri mempunyai arti, yaitu secara bahasa Raudhah ialah taman, dan Mutahharah itu ialah tempat yang disucikan. Menurut para alim ulama terdahulu memberikan beberapa penjelasan tentang Raudhah Al-Mutahharah dari hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Di antaranya, para ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan berbagai kebahagiaan di tempat itu. Karena di tempat itu dilakukan zikir yang terus-menerus dan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dijanjikanlah surga. Kemudian ulama yang lain pun berpendapat tempat itu kelak setelah kiamat benar-benar akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, sehingga ia menjadi bagian dari taman-taman surga yang hakiki. Lanjut lagi, ada ulama lagi yang berpendapat tentang pengertian dari hadis tersebut ialah orang-orang yang pernah berdoa di Raudhah Al-Mutahharah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di surga. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, ada apa aja sih yang ada di Raudhah Al-Mutahharah ini? Yang pertama, di Raudhah Al-Mutahharah itu ada mimbar. Nah, mimbar ini sebetulnya tidak dibangun ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mimbar ini dibangun pada zaman Sultan Murad Al-Utsmani. Pun letak mimbar ini tepat di tempat mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tempat yang berada di Raudhah Al-Mutahharah sendiri itu ialah mihrab. Nah, apa sih itu mihrab? Mihrab itu adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berdiri untuk menjadi imam saat sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Pun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mihrab itu tidak ada, dibangun ketika diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Para jamaah Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Raudhah Al-Mutahharah juga merupakan salah satu tempat yang makbul untuk kita berdoa. Maka tidak heran ketika sekarang para jamaah datang ke sini melihat begitu banyak orang. Nah, karena itu Raudhah Al-Mutahharah itu suatu tempat yang makbul, yang otomatis akan selalu dipadati dengan para jamaah. Terkhusus yang menempati Raudhah Al-Mutahharah ini kebanyakan itu ialah jamaah pria. Karena kenapa? Karena jamaah perempuan tidak bisa sholat wajib. Tidak bisa sholat wajib di Raudhah, akan tetapi masih bisa sholat duha, di mana ketika waktu duha sampai menjelang zuhur, begitu. Selanjutnya di Raudhah Al-Mutahharah ini ada beberapa tiang putih dengan corak-corak yang hiasnya, corak-corak khusus seperti itu. Yang pertama, tiang yang putih di sini bernama tiang Siti Aisyah. Tiang putih di sini biasa disebut dengan ustuana. Yang pertama itu ialah tiang Siti Aisyah. Tiang yang biasa disebut dengan ustuana Aisyah. Tiang ini terletak di tengah-tengah Raudhah, yakni tiang ketiga dari mimbar dan dinding daripada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah tiang ini juga terdapat tulisan dalam bahasa Arab yang bertuliskan Ustuana Aisyah. Selanjutnya, yang kedua ialah tiang Taubah. Tiang ini terletak antara tiang Aisyah dan tiang As-Sarir. Nanti tiang As-Sarir akan dijelaskan. Tiang As-Sarir itu ialah tiang yang berada di dinding makam Rasulullah SAW. Nah, tiang ini terkenal dengan sebutan tiang Abu Lubabah atau Ustuana Lubabah. Kemudian yang ketiga ialah tiang As-Sarir. As-Sarir sendiri mempunyai arti ialah tempat tidur. Tiang ini letaknya berada di sebelah timur tiang At-Taubah, menempel pada dinding makam Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya ialah tiang Al-Haras. Nah, tiang ini terletak di sebelah utara tiang As-Sarir. Tiang ini sangat bersejarah karena di sanalah para sahabat mengawal Rasulullah SAW dan menjadikan tempat itu sebagai pos keamanan untuk keselamatan dan keamanan Rasulullah SAW. Para sahabat pun ketika mengamankan Rasulullah SAW itu mereka sampai menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai datang jaminan wahyu turun kepada Rasulullah SAW yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kamu dari gangguan manusia. Itu berada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya tiang-tiang yang berada di Raudhah Al-Mutahharah ialah tiang Al-Wufud. Tiang ini terletak di paling utara dari tiang As-Sarir dan tiang Al-Haras. Letaknya menempel pada dinding makam Rasulullah SAW. Nah, tiang ini awalnya itu merupakan tempat Rasulullah SAW menerima tamu-tamu pentingnya, baik para petinggi negara Arab, para petinggi suku di Arab, maupun orang-orang mulia dan terkemuka dari para sahabat-sahabat. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada intinya begitu banyak
keindahan serta bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui simbol-simbol sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah para jamaah, Bapak Ibu sekalian, di antara sejarah yang berada di Raudhah Al-Mutahharah ini. Semoga dengan kita membaca sejarah, dengan kita melihat sejarah-sejarah yang berkembang di masa sekarang atas sejarah Nabi Muhammad SAW, senantiasa memberikan kita ketenangan, semoga senantiasa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.